Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa untuk kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mengangkat kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang bernama almarhum Uus Sukmara. Mungkin Allah lebih sayang padanya sehingga di usianya yang masih muda ia sudah dipanggil menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyisakan satu kisah yang menurut saya cukup langka, jarang ditemukan dalam kasus kematian manusia pada umumnya. Awal cerita bermula ketika kami bersama sahabat alumni menyempatkan hadir di acara pengajian terakhir atau tahlilan malam ke-7 di rumah almarhum. Saung kecil berukuran 3 x 3 meter yang terletak di samping rumah almarhum menjadi saksi perbincangan kami bersama keluarganya. Di kesejukan malam menjelang Isya, dengan aroma tanah bekas siraman air hujan, diiringi denting gelas berisi kopi hangat, dibawa ibunda almarhum menyapa kami yang asik bercengkrama di malam itu. Tak pelak, ibu yang ramah itu akhirnya ikut nimbrung di saung beralaskan tepas atau anyaman bambu. Di sela obrolan yang kian hidup, beliau larut dalam perbincangan kami. Ia mengisahkan satu cerita tentang keseharian hidup dan karakter anaknya yang sudah berpulang. Almarhum itu mempunyai watak yang keras. Kalau kata dia A, ya harus A. Tapi di balik wataknya yang keras, almarhum merupakan sosok yang taat agama. Jikalau azan berkumandang, pantang untuknya menunda waktu sholat. Seorang kawan yang kala itu sempat menjenguk ketika almarhum masih dirawat di rumah sakit ikut menimpali. Iya bu, saya sangat salut dengan almarhum. Hari-hari menjelang kematiannya, tangan almarhum tidak pernah lepas dari tasbih untuk berzikir. Manakala tasbihnya lepas di tangan, itu pertanda almarhum tertidur lelap. Dengan nafas tersenggal, beliau lalu bercerita satu kejadian aneh menimpa anak kesayangannya tersebut. Kisah ini ia terima dari para santri yang mengajikan kuburan almarhum dan terjadi pada saat malam ketiga. Dikisahkan ketika para santri mengalunkan ayat suci Al-Quran, tiba-tiba kuburan almarhum memancarkan cahaya terang. Wallahu alam, pasca kemunculan cahaya tersebut, ia mencium wewangian khas dan wanginya semerbak dan sulit untuk digambarkan apa jenis wewangian yang dimaksud. Mendengar pernyataan sang ibu, ia langsung teringat beberapa kisah tentang makam para tokoh penegak agama yang mengalami kejadian serupa. Di antaranya adalah makam Mbah Priok yang memancarkan cahaya hingga menembus angkasa. Mbah Priok adalah seorang ulama yang berjasa menyebarkan agama Islam dan sosoknya sangat melegenda, setidaknya bagi masyarakat yang berada di kota Jakarta. Begitu cintanya masyarakat pada sosok Mbah Priok, mereka rela bentrok dengan Satpol PP yang mencoba menggusur makam tersebut pada tahun 2010. Dalam buku berjudul Jasad-Jasad yang Harum yang ditulis oleh M. Sanusi, dikisahkan pernah ada satu waktu ada orang asing mendatangi ahli waris. Para ilmuwan itu berkata kepada ahli waris, mereka melihat dari satelit ada sinar yang memancar dari Indonesia. Mereka mengira itu ada sinar laser. Ketika dilihat ternyata berasal dari makam keramat Mbah Priok. Saya percaya bahwa kejadian dalam cerita di atas adalah termasuk salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja hal itu hanya berlaku kepada para hamba-hambanya yang terpilih, yaitu orang-orang yang selama hidup selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memperkenankan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap keridhoannya. Demikianlah kisah singkat yang kami ceritakan kepada para pemirsa. Semoga Allah memperkenankan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharapkan keridhoannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.